Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia di channel Dimensi Waktu. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-11 dan sesuai dengan janji minggu lalu akan dibahas secara barengan dengan materi ke-10. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan tentang proklamasi atau kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia itu bukanlah peristiwa yang tunggal. Bukan serta-merta kemerdekaan itu langsung teraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kenapa kita bisa merdeka pada tahun itu. Dalam pertemuan kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas yang menyangkut tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Di antaranya adalah ini, dan ini. Sebelumnya kita sudah membahas banyak hal tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Ini sangat berkaitan karena apa? Karena kita meraih kemerdekaan itu di masa kependudukan Jepang. Masa kependudukan Jepang yang hanya terbilang 3,5 tahun ini memberikan banyak arti sebenarnya bagi Indonesia. Lepas dari penjajahannya yang menyakitkan, musanya dan segala hal yang membuat Indonesia semakin tertekan, tapi masih banyak hal yang positif yang bisa kita ambil, bahwasanya dalam masa inilah kita bisa memproklamasikan atau bebas dari belenggu penjajahan. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 mungkin menjadi hari yang sangat menakutkan dan mengecewakan serta menyedihkan bagi Jepang. Kenapa? Karena 2 kota besar di Jepang itu dibom oleh Amerika Serikat. Dan itu tidak main-main, kerugian, korban jiwa, dan hancurnya Jepang itu. Ini karena apa? Karena ulah Jepang juga. Karena Jepang sudah membom atom juga pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Hawaii pada tahun 1941. Sebenarnya sudah banyak ultimatum yang diberikan oleh Amerika kepada Jepang untuk berhenti dan meminta maaf ya kepada Amerika, tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena Jepang pada saat itu masih berambisi untuk menjadi macan Asia. Artinya dia akan menjadi salah satu negara yang datang dari Asia yang menjadi penguasa di dunia. Jadi tekadnya yang berat itulah yang membuat Jepang itu gengsi gitu. Dan akhirnya merasa udah hebat dan melakukan pemboman yang mana lawan itu salah. Amerika itu masih menjadi negara yang adidaya dan sangat-sangat super power. Akhirnya 6 dan 9 Agustus dibomlah kota Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, merupakan sentral dari kota Jepang. Jadi dari sana Jepang itu sudah sangat-sangat lemah gitu. Sudah tersudut gitu. Ditambah dengan perang Asia Timur Raya yang akan dihadapi, sedangkan bangsa Indonesia sudah mulai menjauh atau sudah mulai kurang kepercayaannya kepada Jepang. Jadi Jepang itu sudah mulai bingung mengambil tindakan apa gitu. Sampai akhirnya dia menyerah kepada Sekutu. Jadi meskipun ternyata pada tanggal 15 Agustus 1945 itu Jepang sebetulnya sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki status quo. Tetapi karena Jepang hanya diam-diam, jadi dia masih tetap baik kepada Indonesia, membujuk Indonesia untuk membantunya dalam perang Asia Timur Raya. Jadi info tentang mengalahnya Jepang kepada Sekutu ini sampai ke telinga para pemuda Indonesia, dan saat itu juga mulai diancam strategi atau siasat untuk melepaskan diri dari Jepang. Karena pada saat itu Indonesia mengalami status quo dan itu sangat menguntungkan karena Indonesia itu vacuum of power, artinya kekosongan kekuasaan gitu. Tapi ini masih belum diketahui. Maka dari itu para pemuda bergerak secara diam-diam atau di bawah tanah. Jepang sendiri masih sempat-sempatnya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1945. Padahal keadaannya sudah sangat-sangat terdesak dan dia sebetulnya sudah bukan lagi penguasa Indonesia gitu. Karena dalam status quo itu Indonesia ini harus dikembalikan kepada Belanda. Tapi dia masih bermain peran gitu, kepada rakyat Indonesia dan membujuk rakyat Indonesia untuk membantunya dalam perang Asia Timur Raya, karena itulah satu-satunya harapan yang masih dimiliki oleh Jepang. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang ini menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi sebelumnya kan Jepang sudah membentuk juga ya namanya
BPUPKI pada 29 Mei 1945, namun dibubarkan dan dilanjutkan dengan PPKI. Jadi bukan karena gagal atau bagaimananya, tapi karena BPUPKI yang didirikan pada 29 Mei itu sudah selesai tugasnya, maka dilanjutkan oleh PPKI yang sedikit lebih meyakinkan gitu. Nah, ternyata wadah ini dioptimalkan oleh para tokoh Indonesia untuk berunding dan mendiskusikan strategi untuk melepaskan diri dan melawan Jepang. Memang ya rakyat Indonesia tuh dan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia itu memang percaya kepada PPKI sebelumnya itu, sebelum terdengar kabar bahwa Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu gitu. Dan tokoh-tokoh pejuang Indonesia itu memang menjadikan PPKI ini sebagai wadah untuk berdiskusi dan mencari solusi agar Indonesia ini cepat merdeka. Dan itu dilakukan mulai dari PKI itu terbentuk. Nah, namun pada 15 Agustus 1945 itu, ketika sudah mendengar bahwa Jepang sudah mengalah kepada sekutu dan Indonesia dalam keadaan vacuum of power, dan tidak mungkin rasanya Jepang akan memerdekakan Indonesia dengan sangat mudah gitu. Sedangkan kondisinya saja sudah sangat-sangat terjepit dan sangat-sangat terpuruk gitu. Nah, pemikiran ini muncul dari pemikiran para pemuda gitu. Nah, di sanalah mulai bentrok dan terjadinya penggolongan-golongan gitu. Golongan muda dan golongan tua gitu, yang memang berbeda pandangan dan berbeda haluan, di mana golongan muda yang memang sudah tahu info tersebut langsung mensiasatkan untuk segera melangsungkan kemerdekaan secara diam-diam di bawah kaki dan tangan Indonesia sendiri. Sedangkan golongan tua yang langsung diprakarsai oleh Soekarno-Hatta itu masih menginginkan kemerdekaan ini dirumbukan dalam wadah PPKI. Artinya masih mempercayai bentukan Jepang itu ya. Masih mempercayai bahwa Jepang memang akan membantu Indonesia dan tidak akan berkhianat. Nah, karena bentrok pemikiran itulah akhirnya terjadi peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi tepat pada hari di mana para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang sudah mengalah kepada sekutu, yakni pada 15 Agustus 1945. Malam itu juga para pemuda ini mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk memerdekakan Indonesia sesegera mungkin, atau setidaknya kita mengatur siasat untuk memerdekakan Indonesia secara diam-diam gitu. Karena Jepang tidak akan mungkin memerdekakan Indonesia dalam pikiran para pemuda. Tapi permintaan dari golongan muda itu ditolak mentah-mentah oleh Soekarno, dan Soekarno mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan tetap dirumbukan dalam wadah PPKI. Dan ini memunculkan kekesalan dan keamarahan di dalam diri para pemuda Indonesia, hingga akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengasingan Soekarno dan Hatta ke daerah yang namanya Rengas Dengklok, daerah yang cukup jauh dari pengaruh Jepang. Nah, di sini jangan sampai saudara salah paham. Rengas Dengklok itu bukan penculikan ya, tapi pengasingan, dan itu atas izin dari Soekarno dan Hatta sendiri. Jadi bukan diculik tiba-tiba gitu. Karena mereka juga pergi bersama keluarganya, keluarga Hatta dan juga keluarga Soekarno. Jadi mendapatkan izin untuk mengasingkan beliau ke daerah yang tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Nah, padahal keesokan harinya pada tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya dilakukan perundingan dengan wadah PPKI itu terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Tapi karena pemuda itu sudah tidak percaya dengan Jepang dan juga bentukannya PPKI itu, akhirnya dia mendesak Soekarno-Hatta untuk melangsungkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya di bawah kaki tangan Indonesia sendiri, tidak berdasarkan campur tangan Jepang. Nah, sore harinya ketika perundingan dengan PPKI akan dimulai, Ahmad Subarji melihat kok tidak ada Soekarno dan Hatta, sedangkan perundingan ini akan segera dilaksanakan. Dan muncullah kecurigaan dari Ahmad Subarji, pasti terjadi sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, ditanyalah kepada tokoh pemuda di mana Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya. Yuk, akhirnya diizinkan untuk bertemu dengan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan membawa kedua rombongan tersebut kembali ke Jakarta dengan satu perjanjian bahwa kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan paling lambat 17 Agustus 1945 pada pukul 12.00 WIB. Dan apakah itu benar-benar terjadi? Ya, itu benar-benar terjadi. Nah, Soekarno yang masih fair ya, masih percaya dengan Jepang,
Ketika sampai di Jakarta dia langsung menemui Kaisar Jepang. Nah, di sanalah ketika Soekarno mulai menegosiasikan tentang kemerdekaan Indonesia, apa yang didapat oleh Soekarno adalah todongan samurai. Dan itulah yang membuat Soekarno mulai berbalik bahwa memang Jepang akan berkhianat nantinya dan tidak akan mungkin mau menolong Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Hingga akhirnya Soekarno meluluh dan bertekad untuk memerdekakan Indonesia sesegera mungkin. Nah, bersatulah yang tadinya pecah, golongan muda dan golongan tua bersatulah untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia yang dimulai dengan perumusan teks proklamasi pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 hingga pukul 4 pagi. Menariknya lagi, perundingan dan perumusan teks proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda yang merupakan salah satu orang Jepang atau kaisar Jepang yang cukup berpengaruh pada masanya. Nah, pertanyaan kenapa kok bisa orang Jepang yang pada saat itu memang mungkin tidak akan punya niat baik ya untuk Indonesia merdeka, tapi justru mempersilahkan untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi dari musuhnya sendiri. Nah, ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwasanya kemungkinan ini bahwasanya sebetulnya Jepang itu benar-benar memiliki niat untuk memerdekakan Indonesia, katanya. Namun memang karena keadaan yang terdesak gitu, jadi dia membutuhkan Indonesia dulu membantu Jepang, nanti baru diberikan feedback untuk memerdekakan Indonesia. Itu beberapa pendapat gitu. Makanya Laksamana Muda Maeda itu mengizinkan rakyat Indonesia untuk merumuskan kemerdekaannya di rumahnya sendiri gitu. Karena apa? Karena merasa lebih aman gitu. Gerakan rakyat Indonesia akan merasa lebih aman karena orang Jepang tidak akan mencurigai orangnya sendiri gitu. Artinya ketika orang Indonesia di dalam rumah Laksamana Muda Maeda, tidak mungkin orang Jepang akan mencurigai Laksamana Muda Maedanya gitu. Sehingga proses dalam perumusan teks proklamasi ini berjalan dengan lancar. Itu persepsi atau pendapat dari beberapa orang atau beberapa sejarawan yang juga dituangkan dalam tulisannya. Salah satunya adalah dalam tulisan Bapak Gustiasna. Dalam judul buku, kalau nggak salah itu kapal-kapal Jepang gitu. Memang di sana dikatakan bahwa Jepang itu kan kita bahas sebelumnya itu adalah merupakan salah satu bentuk imperialisme yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang dia bertujuan untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara kedua dia gitu. Artinya dia pasti akan memerdekakan Indonesia namun tetap di bawah kekuasaan Jepang. Tapi setelah segala urusan Jepang ini selesai gitu. Tapi itu kan masih asumsi atau persepsi ya. Tapi buktinya kan Indonesia masih merdeka karena usahanya sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Nah, setelah melewati proses yang sangat panjang, akhirnya pada pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di tengah-tengah rakyat Indonesia dengan penuh hikmat dan penuh haru. Bahwa setiap tarikan bendera itu diiringi dengan tangis, isak tangis, kebahagiaan ya, karena Indonesia akhirnya sampai di titik itu, merdeka dari segala penjajahan. Jadi apa tujuannya kita belajar materi ini? Apa tujuannya? Saudara harus paham tentang kemerdekaan Indonesia, proses panjang yang dialami oleh para pejuang Indonesia sampai ya berada di titik kemerdekaan. Apa tujuannya? Apakah hanya agar saudara tahu bahwa ini loh perjuangan rakyat Indonesia dulu? Atau kalaupun saudara tahu, walaupun kita tahu, masih banyak dari kita yang tidak menghargai itu. Masih banyak di antara kita yang ya masa bodoh lah gitu. Yang ngapain hidup di zaman dulu gitu, ngapain mau berjuang gitu kan, masih ada seperti itu masa bodoh. Tapi apa yang terpenting bahwa saudara harus paham, Indonesia yang kita nikmati hari ini adalah pencapaian yang sangat susah payah oleh para leluhur kita di masa lalu. Nah, banyak tuh nilai-nilai di dalam proses perjuangan itu gitu.
Yang rasanya lucu kalau saya menyampaikan kepada saudara bahwa saudara harus bekerja sama, harus memiliki tekad yang bulat, harus tegas, harus memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan segala macamnya. Lucu rasanya kalau saya harus mendiktekan saudara seperti itu. Juga lucu rasanya kalau saya harus mendiktekan diri saya seperti itu. Tapi kita tahu, ketika kita lihat, kita baca bahwa proses panjang yang dilalui oleh para pejuang kita untuk mendapat kemerdekaan itu memang sangat sulit gitu. Nggak mudah gitu. Jatuh bangunnya gitu. Tapi apa yang terpenting, mereka solid gitu. Tujuannya satu, merdeka, kemerdekaan Indonesia. Maupun dia pecah belah, maupun dia berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi tetap satu tujuannya, kemerdekaan Indonesia. Coba kita lihat sekarang, Indonesia yang sudah diraih dengan susah payah ini, kehidupan yang sangat nikmat ya rasanya. Kita bisa mendapatkan apapun, semua sudah tersedia. Meskipun Indonesia masih dikatakan negara yang berkembang, tapi rakyat Indonesia saya rasa mendapatkan fasilitas dan kehidupan yang layak gitu, walaupun belum adil dan merata. Tapi setidaknya kita bisa hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari bangsa asing. Oh, tapi itu tuh secara kontak fisik. Nggak tahu secara yang lainnya, gitu. Apakah kita masih dijajah? Kan tidak tahu. Bisa jadi dalam bentuk penjajahan yang baru atau yang lebih berbeda. Tapi coba kita lihat saat ini, bagaimana rasa peduli yang kurang, acuh tak acuh terhadap sesama, terhadap bangsa sendiri. Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat kita sesali, dan terlebih lagi hal itu banyak terjadi di kalangan pemuda. Nah, kita nggak bisa pukul rata karena kalangan pemuda yang mana yang seperti itu. Dan saya harap kita semua saudara dan saya bukan bagian dari pemuda yang seperti itu. Tapi itu kenyataannya, bahwa sekarang Indonesia mengalami regres moral, dekadensi moral. Ya, saya berbicara seperti ini bukan berarti ya, saya salah satu pemuda yang baik. Tapi saya berbicara seperti ini karena saya ikut menyesali. Karena saya belum bisa menjadi pemuda yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Makanya saya mau belajar, dan ayo kita sama-sama belajar untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Untuk membuat Indonesia ini sehat dari segala penyakitnya. Dan yang bisa menjalankan peran itu adalah para pemuda, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jadi jangan merusak diri, karena kalau saudara merusak diri saudara, itu artinya saudara merusak masa depan Indonesia. Saya sering bertanya kepada diri saya sendiri gitu, melihat keadaan Indonesia saat ini gitu. Sebagian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan gitu, berpolitik dengan cara yang tidak baik gitu, memberikan contoh yang tidak baik gitu, berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan dan segala macamnya. Dan itu kenyataan yang ada di Indonesia gitu. Berlomba-lomba dalam mendapatkan kekayaan, meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari bangsa ini gitu. Kadang suka sedih sendiri gitu. Kenapa Indonesia diisi oleh orang-orang yang sedemikian tamak ya? Apa dosa Indonesia sehingga rakyatnya sendiri mengkhianatinya ya? Jadi saya harap kepada kita semua generasi muda, kita sudah melihat kebobrokan yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Kedepannya adalah tugas kita untuk memperbaikinya. Mungkin sedikit berat, tapi itu tanggung jawab. Nah, oke. Mungkin materi kita untuk hari ini sudah sangat panjang ya penjelasannya gitu. Tapi itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bukan persoalan saudara harus memahami kapan tanggalnya, kapan terjadinya, kapan didirikan BPPKI, kapan PPKI didirikan, untuk apa semacamnya. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara bahwa ini loh prosesnya gitu. Susah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Susah untuk mendapatkan pengakuan bahwa Indonesia itu sudah menjadi negara yang merdeka. Jadi tolong berbangga Indonesia ya,
Itu tugas kita, memperbaiki semuanya. Mungkin ini adalah bahasan yang sangat berat dan berulang-ulang kali gitu. Tapi itu penting untuk saudara tanamkan di hati saudara bahwa saudara adalah generasi emas. Orang menggadang-gadang kita bahwa akan menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti gitu. Artinya bangku-bangku pemerintah nanti akan diisi oleh saudara. Jadi mulai dari sekarang ditanamkan nilai-nilai seperti itu agar saudara nanti kelak diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, saudara memimpin berdasarkan kepada cintanya saudara kepada Indonesia, bukan karena maunya. Karena segala sesuatu yang dimulai dari hati itu akan membuahkan hasil yang sangat baik ya. Tapi segala sesuatu yang dimulai dengan kepentingan pribadi gitu, kepentingan golongan, kepentingan personal itu hanya akan menghasilkan kerugian. Mungkin sampai di sana dulu bahasan kita hari ini. Semoga saudara tidak bosan untuk mendengarkannya dan ya semoga bisa diresapi. Kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.